Kedunguan analis-analis istana itu menyebabkan orang tertinggi di istana tidak punya pemahaman tentang sejarah politik dunia, apalagi sejarah politik Indonesia. Bahwa dari awal negeri ini juga didesain oleh cara berpikir politik Islam. Islam itu mayoritas, tapi mau disingkirkan itu kan agak ajaib cara berpikirnya. Ya. Saya ingat salah satu riset yang dibuat oleh Profesor Wartime di tahun 50-an itu tentang politik Islam. Dia punya tesis bahwa politik Muslim itu mayoritas tapi bermental minoritas. Jadi, majority with minority mentality. Kira-kira itu tesisnya Wartime. Walaupun mayoritas tapi punya mentalitas minoritas. Wartime menulis itu dalam upaya memperlihatkan bahwa jejak pasca kolonial masih membekas pada umat Islam, yaitu disingkirkan sebagai non-faktor dalam perpolitikan. Itu berlanjut di dalam upaya Presiden Soekarno mengkontain Islam karena dianggap bahwa dia favorit pada pikiran sosialis komunis, karena itu Islam hendak dikendalikan itu. Termasuk kita tahu bagaimana HMI mau dibubarkan dan seterusnya. Lalu berlanjut pada Orde Baru dengan stigma yang lain, yaitu Islam yang radikal, fundamental. Jadi pikiran itu sebetulnya sudah ada sejak Orde Baru. Ya. Anehnya setelah reformasi, cara berpikir semacam itu masih dilanjutkan. Dan sampai sekarang akhirnya kita lihat bagaimana Habib Rizik mewakili seluruh ketidaksukaan negara pada politik Islam. Tapi di Indonesia saya melihatnya agak lain, yaitu komposisi politik Muslim memang dia mayoritas, tapi secara politik dia tidak pernah bisa menjadi mayoritas secara politik. Dengan ukuran survei partai politik yang mungkin 20%, 30% paling banyak. Tetapi ide tentang keadilan justru itu yang bertahan. Jadi kendati Muslim sebagai mayoritas agama, secara politik dia kecil, tapi ide tentang keadilan justru membesar. Kenapa? Karena kontras dengan rejim yang tidak adil. Di dunia, Islam dianggap sebagai ideologi pro-justice. Di kita, itu distigma, lalu disempitkan dengan istilah radikal, istilah teroris. Karena itu konyolnya kan. Jadi pemerintah sebetulnya gagal melihat tesis bahwa Muslim menjadi komprehensif justru karena ide justice-nya itu. Nah, Habib Rizik ada di dalam upaya untuk memastikan bahwa justice merupakan tuntutan pertama dari politik Muslim. Karena itu, semua orang akhirnya bersimpati pada Habib Rizik. Jadi, benak publik sebetulnya tidak lagi memandang Islam sebagai teroris. Teroris itu urusan BNPT, segala macam. Tetapi, masyarakat sekarang bisa memilah mana yang merupakan proyek pemerintah terhadap Islam, yang disebut teroris radikal, mana yang sebetulnya politik Islam yang menuju pada kehidupan berpancasila, itu kemanusiaan adil dan beradab dan keadilan sosial. Itu yang terlihat di dalam upaya Habib Rizik untuk ngotot supaya dia bisa ajukan dalil itu. Karena yang mau dibantah oleh Habib Rizik sebetulnya bukan soal kerumunan, yang adalah soal biasa, soal tindak pidana yang ringan. Tapi stigma pada dia bahwa dia itu radikal. Karena itu Habib Rizik ingin berpidato untuk memperlihatkan bahwa politik Muslim itu adalah politik kebangsaan. Itu yang sebetulnya jadi sinyal mengapa kita membela Habib Rizik, bukan karena sifat religiusnya, tapi sifat sosiologisnya, sifat keadilan sosialnya, sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang dia tuntut. Ya. Jadi inilah soal kita hari ini yang mesti terang-terangan kita buka, supaya kita tahu bahwa permainan politik pemerintah ini memperburuk persahabatan berwarga negara. Kalau pemerintah tidak punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaannya, maka nggak ada problem dengan Habib Rizik. Semua ini terjadi karena ambisi kekuasaan untuk 3 periode itu. Orang Indonesia yang punya semangat pembelaan atas ketidakadilan, simpatinya jatuh pada Habib Rizik. Jadi bukan karena Habib Rizik adalah seorang Habib yang dianggap sebagai orang suci oleh pengikutnya, bukan. Publik menganggap Habib adalah simbol perlawanan ketidakadilan. Di dalam peradaban, pertandingan ideologi bisa berakhir, tapi pertandingan visi itu menetap dalam sejarah. Nah, visi Islam itu udah selesai karena dia adalah ready-made ideology, udah
Udah lengkap cara Islam melihat masyarakat. Kalau Muslim bergerak, itu artinya kan digerakkan oleh energi keadilan sosial. Kedumuan analis-analis istana itu menyebabkan orang tertinggi di istana tidak punya pemahaman tentang sejarah politik dunia, apalagi sejarah politik Indonesia. Bahwa dari awal negeri ini juga didesain oleh cara berpikir politik Islam.